sih? Nggak inget tak kemarin diajarin sama Bu Rini tentang damai sejahtera? Lupa aku, sorry. Coba deh sekarang kasih tahu temen-temen, apa sih damai sejahtera itu? Lilin, aku mau tanya, tadi itu ada temanku yang bahas tentang damai sejahtera. Apa sih damai sejahtera itu? Terus apa bedanya sama damai? Walah, gampang. Damai sejahtera itu keadaan damai yang berasal dari dalam diri kita. Dan itu dikasihnya itu sama Tuhan. Jadi sifatnya kekal dan itu kayak selamanya. Nah, jika diri kita itu dipenuhi sama damai sejahtera, masalah itu nggak akan bikin kita itu jadi emosi, ya nggak? Iya. Tapi kita dapat menghadapinya dengan tenang dan berusaha mencari jalan keluarnya dengan kayak chill gitu. Nah, sekarang damai itu apa, Cak? Jadi Jo, damai adalah kondisi tanpa konflik, tenang dan damai antara hubungan individu dengan individu lain maupun dalam diri seseorang. Sehingga damai itu sifatnya hanya sementara dan didapat dari eksternal atau dari orang lain, bukan dari dalam diri kita. Tahu kan sekarang bedanya? Jos, ya apa ya cara bawa dan nyiptakno damai sejahtera, Jos? Nah, untuk menjadi pembawa damai sejahtera, yang pertama kita harus tahu sifat-sifat pembawa damai sejahtera terlebih dahulu, seperti mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh, dan tetap tenang meskipun ada masalah. Seperti yang ditulis dalam Roma 12 ayat 18 sampai dengan 21. Yang kedua, kita harus menerapkan sifat-sifat pembawa damai sejahtera tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, diterapkannya harus secara konsisten. Secara konsisten ya. Yang ketiga, kita harus menerapkannya dimulai dari dalam diri sendiri terlebih dahulu. Mulai dari memperdalam hubungan dengan Tuhan dan masih banyak lainnya. Yang keempat, setelah kita menerapkannya dan bisa memahami arti damai sejahtera dalam kehidupan kita, baru kita menerapkan damai sejahtera kepada sesama, sehingga untuk sesama yang belum menemukan damai sejahteranya bisa merasakan dan mulai mendalami damai sejahtera dalam kehidupannya, dan dia bisa berlanjut untuk menyalurkan damai sejahtera kepada orang lain. Nah, yang kelima tentunya yang paling important, yaitu kita harus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita, karena damai sejahtera hanya datangnya dari Tuhan. Nah, walaupun begitu masih banyak banget hambatan untuk kita menjadi pembawa damai. Nah, hambatan itu ada dari faktor internal dan juga eksternal. Apa aja sih? Jadi, rintangan eksternal itu seperti misalnya ada orang yang suka memprovokasi seseorang. Jadi situasi itu makin rumit dan gak jelas endingnya kemana. Kemudian yang kedua itu ada orang yang sih nggak bisa mengutarakan pendapatnya. Jadi kalau dia ngomong A, yang keluar malah C. Jadi hubungannya nggak lancar gitu. Pokoknya semua pihak-pihak yang berhubungan dengan rintangan eksternal ini adalah pihak-pihak yang suka memprovokasi dan memperburuk keadaan. Jadi, rintangan internal itu merupakan rintangan yang ada dalam diri kita sendiri. Contohnya adalah tidak bisa menahan emosi, egois, mementingkan diri sendiri, dan gak punya empati. Paham? Oke, berikut ini adalah contoh orang yang memiliki damai sejahtera versus orang yang tidak memiliki damai sejahtera. Oke gitu, ini kena intal ya. Kok bisa sih? Gak tahu, Jen, tadi tawa gitu, tiba-tiba itu. Ismu gak tahu, kan harus ganti aku kain. Awas ya kan? Guys, sorry aku tadi gak sengaja waktu main tinta di inboxmu. Aduh, entah guys, kau apa Jen? Maaf, tak ganti, sebuah, tak ganti. Kau apa Jen? Soalnya setiap masalah yang kita dapat itu bisa jadi pembelajaran buat diri kita sendiri, Jen. Buat bisa jadi lebih sabar, terus bisa lebih damai sejahtera lagi dalam diri kita sendiri. Stop, tenang saja. Kita di sini bakal kasih tahu cara dan tips supaya hilang rintangan dan Ayo sama-sama belajar mengatasi. Cara yang pertama yaitu kan harus belajar mengontrol emosi. Karena kalau misalnya kita sudah belajar mengontrol emosi, kita bisa berpikir dengan logis. Selain itu, kalian juga harus bisa berkomunikasi dengan orang sekitar. Soalnya jika kita tidak berkomunikasi dengan orang sekitar, masalahnya bisa terselesaikan. Kemudian yang terakhir, damai sejahtera itu datang dari Tuhan itu sendiri. Jadi kalian harus berserah kepada Tuhan. Nah, jadi gitu caranya untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Meskipun di kehidupan kita banyak ada masalah sulit, kekhawatiran, ataupun amarah, tapi yang namanya masalah pasti akan menyelimuti diri kita.
Galatia 5:22-23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jangan pernah menyerah ya, jadi membawa damai. Thank you for watching. Bye bye.